Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, mari tumbuh bersama. Petra Kids, memuji Tuhan bersama. Melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Kristus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids. Wow, Petra Kids. Wow, ya kita harus semangat ya adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Ya, di minggu ini ketemu lagi ya sama Kak Dede. Kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Walaupun kita dari rumah kita masing-masing, kita harus tetap semangat adik-adik. Amin adik-adik. Ya, sekali lagi adik-adik ya. Terakhir nih sebelum kita doa. Petra Kids. Wow, oke. Yuk sekarang sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh izinkan kami Tuhan untuk masih boleh beribadah Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan Engkau yang hadir Tuhan, Engkau menyertai ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Engkau ada Tuhan di rumah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami tinggikan Tuhan semuanya Tuhan, naikkan syukur kami Tuhan, kami naikkan Tuhan hanya padamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam namamu kami ucap syukur dalam doa haleluya. Amin. Ya Petra Kids, yuk kita semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau tinggikan pujian ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya.
Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yeah. Oke adik-adik, yuk saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya adik-adik. Kita mau naikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Iya, shalom Kids. Siapa kangen sama kawan? Hah? Nggak ada. Aduh. Kita boleh berkumpul semua karena kasih karunia Tuhan, karena mujizat Allah kita boleh berkumpul. Kamu boleh lihat kawan, kita bisa bertemu lagi. Kita percaya semua karena penyertaan Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu. Kalau hari ini kami boleh beribadah, boleh mendengarkan firman-Mu, kami minta Engkau Roh Kudus bicara pada setiap kami, ubah hidup kami, supaya setiap hari kami jadi anak-anak yang semakin baik, semakin takut akan Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapa masih ingat cerita minggu lalu? Ya, siapa yang cerita? Hah? Iya, betul. Kak Evelyn ya. Evelyn cerita tentang Yusuf. Nah, kita masih dalam satu rangkaian cerita tentang Yusuf. Kalau minggu lalu Yusuf ada di mana? Penjara. Yusuf boleh bermimpi juga di sana ya, mengartikan mimpi, juru roti dan juru minuman. Nah, kita lanjut ceritanya adik-adik ya. Sekarang ada di Kejadian 41 ayat 1 ya. Kalian boleh buka kitab kalian. Kita akan pelajari bagaimana Tuhan memproses hidup Yusuf, jatuh bangun sampai akhirnya kemuliaan Tuhan nyata atas Yusuf. Nah, ini ceritanya 2 tahun setelah yang Kak Evelyn cerita minggu lalu ya. 2 tahun kemudian di istana ya, Firaun
Pada suatu malam, waktu dia tertidur, Firaun bermimpi. Ya, Firaun bermimpi ada 7 lembu yang gemuk-gemuk keluar dari kali, dari sawah gitu ya, menuju sawah gitu, lalu makan rumput. Lalu tiba-tiba di mimpinya itu Firaun melihat ada 7 lembu yang kurus-kurus. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Di mimpinya Firaun ini 7 lembu ini memakan 7 lembu yang kurus-kurus ini, memakan 7 lembu yang tambun, yang lemu-lemu, yang gemuk-gemuk, malah dimakan. Wah, Firaun kaget. Firaun bingung, ini artinya apa? Nah, lalu Firaun tidur. Mimpi lagi. Tapi kali ini bukan lembu, kali ini gandum. Dia melihat 7 bulir gandum yang besar-besar, ya, yang padat-padat. Lalu muncul lagi 7 bulir gandum yang kering, yang kecil, yang kurus-kurus istilahnya ya. Tapi apa yang terjadi? Sama seperti tadi. 7 gandum yang kecil ini ya, yang nggak lebat ini, yang isinya kosong-kosong ini ya, malah memakan yang besar-besar, dimakan. Wah, Firaun lalu bangun. Dia kumpulkan orang-orang di istananya. Siapa bisa mengartikan mimpiku? Semua penyihir, semua peramal dipanggil. Nggak ada yang tahu arti mimpinya. Ya, lalu siapa ayat yang minggu lalu diceritakan Kak Afrin? Juru minuman yang ngomong, Raja, waktu aku di penjara waktu itu, ada orang anak muda yang mengartikan mimpiku, dan mimpinya itu betul. Namanya Yusuf. Wah, Firaun langsung panggil Yusuf ke sini. Firaun panggil Yusuf datang ke istana Firaun untuk mengartikan mimpi. Lalu Firaun ceritakan, ini mimpiku seperti ini, ya, seperti yang tadi kau ceritakan. Lalu Yusuf dengan hikmat dari Allah, dia mengartikan mimpi itu. Artinya seperti ini aja, ya, 7 lembu yang besar-besar itu bicara tentang 7 tahun, 7 tahun masa kemakmuran. Ya, 7 tahun masa panen, masa berkelimpahan. Tapi 7 lembu yang kurus-kurus ini bicara tentang 7 tahun masa kelaparan. Akan datang 7 tahun masa kelimpahan. Dan setelah itu 7 tahun masa kesesakan, masa kesusahan. Begitu juga yang gandum itu sama tuanku, kata Yusuf. Ya, 7 gandum yang besar-besar itu melambangkan 7 tahun masa kelimpahan, ya, masa panen, di mana hasil panen semuanya berlimpah, kerajaan jadi makmur. Tapi 7 tahun kemudian akan datang masa kesusahan, masa kelaparan, masa kekeringan. Lalu raja bingung, terus aku harus gimana? Aku kudu piye? Lalu dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf bilang seperti ini, pilih orang-orang di setiap daerah, ya, untuk mengkoordinir, untuk mengatur. Kita simpan di setiap daerah 1/5 dari hasil bumi. Kita simpan, kita tabung, ya, kita tabung 1/5. Kalau dapat 10 berarti 2 disimpan, ya, dimasukkan ke lumbung, didata, dikelola dengan baik untuk persiapan masa kesukaran. Lalu raja, wah, itu ide bagus. Tapi Yusuf bilang, engkau perlu 1 orang yang mengkoordinir ini semua. Mau tahu siapa orangnya? Minggu depan kita akan lihat siapa yang dipilih
Raja Firaun untuk melakukan ini semua? Yang sudah tahu boleh angkat tangan ya. Kalian pasti sudah tahu. Tapi hari ini kita berhenti di sini. Ya, di mana Tuhan dengan hikmatnya diberikan pada Yusuf. Dia bisa mengartikan mimpi, bisa mengelola, ya, bisa mengatur. Oh, kita harus menabung, kita harus mempersiapkan diri, ya, kita harus mempersiapkan diri untuk masa kesukaran. Ya, sama seperti hari ini, mungkin kita di seluruh dunia sedang mengalami masa kesukaran, ya, masa kekeringan, masa susah. Usahanya papi mami, pekerjaannya semua menghadapi tantangan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan kekuatan dari Tuhan, orang yang rajin berdoa, pasti diberi hikmat untuk mengatasi ini semua. Ya, secara manusia mungkin enggak, mungkin, mustahil. Tapi Allah yang heran, Allah yang besar, Tuhan Yesus namanya, akan memegang kendali hidup kita. Nanti akan ada ide-ide yang luar biasa, bagaimana kita bisa mengelola. Ya, tapi mami di rumah juga jangan khawatir, ketika kita mengandalkan Tuhan, akan ada kreativitas yang baru, akan ada ide, akan ada jalan keluar, terobosan yang dari Tuhan. Percaya itu ya, Tuhan Yesus akan sediakan semua yang diperlukan. Tuhan Yesus setia pada Yusuf. Yusuf hidupnya jatuh bangun. Sampai nanti kita akan lihat Tuhan angkat Yusuf lebih lagi. Adik-adik, kalau bersyukur kita boleh bersama-sama. Kalau percaya anak-anak Petrakis adalah anak-anak yang hebat, ya, kita boleh bersukacita apapun yang kita hadapi. Apa mungkin kita lagi sedih, ya, anak Petrakis mungkin ada yang lagi sedih, ya, buat Mika, buat Moses, semangat ya, semangat. Tuhan Yesus mengasihi Moses, Tuhan Yesus mengasihi Mika juga mama. Tuhan Yesus akan pelihara kalian, ya. Jangan sedih, kita bersukacita. Teman-teman juga boleh dukung Moses dan Mika ya. Kita hadapi sama-sama. Mungkin susah dimengerti apa yang Tuhan lakukan atas hidup kita, tapi semuanya untuk kebaikan kita. Oke, mari kita berdoa sama-sama ya. Kita akhiri ibadah kita. Kita percaya apa yang Tuhan perbuat atas hidup Yusuf, Tuhan perbuat atas hidup kita. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang memegang kendali hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, yang Kau izinkan, kami percaya semua atas kebaikan-Mu, atas izin-Mu, karena Kau menyertai kami Tuhan. Kami bersatu hati berdoa buat warga Mika dan Moses Tuhan, yang Kau izinkan, Kau jemput orang tua ya, ayahnya Tuhan lebih dulu. Kami percaya diberi kekuatan, diberikan pemeliharaan Allah yang hebat atas keluarga ini Tuhan. Dihibur Mika, dihibur Moses lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Petra Kids di masa sukar seperti ini, diberikan kreativitas, diberikan kesempatan untuk belajar di masa-masa di rumah aja, diberikan talenta yang lebih lagi, bakat yang lebih lagi, supaya ketika masa mungkin susah bagi manusia, tapi orang mengandalkan Tuhan akan diberi kelimpahan, akan boleh mengatasinya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh keluarga Petrakis, papi, mami, semua keluarga yang sedang menghadapi segala pergumulan di tengah pandemi ini yang semakin ganas. Kau tutup bungkus lindungi di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari segala virus, dari segala penyakit. Kami mau Tuhan boleh berjumpa lagi semuanya dengan sukacita. Tuhan Yesus diberkati seluruh anak-anak Petrakis. Jadi anak-anak yang hebat, sekolah online mereka juga diberkati, mereka dipakai mereka lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Haleluya. Amin.